Kami semua di tempat ini bersyukur, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Karena hanya lewat darah-Mu, lewat salib-Mu, lewat pengorbanan-Mu, kami semua sudah diselamatkan. Dosa kami sudah diampuni. Kami sudah berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Itu sebabnya kami mau bersyukur kepada Tuhan. Dan kami berjanji akan setia melayani Tuhan, setia mengiring Yesus sampai akhir hidup kami. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami rindu mendengar firman Tuhan. Urapi kami semua, khususnya hamba-Mu Tuhan. Berikan tubuh yang sehat, suara yang baik, untuk boleh berbicara dengan jelas, menyampaikan firman Tuhan. Sehingga jemaat menangkap pesan Tuhan. Dan semua diberkati. Kami siap mendengar firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, semua katakan amin. Selagi berikan kemuliaan bagi Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan. Ya, shalom. Selamat pagi semua jemaat NDC Central Park yang saya kasih dalam Tuhan. Sangat senang berjumpa dengan saudara semua dan menyambut saudara beribadah dalam rumah Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Amin. Kita pasti mengalami lawatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Puji Tuhan. Seperti biasa saudara-saudara, setiap selesai perjamuan kudus, saya selalu minta bantuan saudara untuk gelasnya saudara pegang masing-masing. Waktu nanti saudara pulang, di pintu keluar ada tempatnya. Dan itu akan sangat membantu ibadah berikutnya mulai tepat pada waktunya. Apakah semua siap membantu saya? Siap ya, puji Tuhan. Saya juga mohon dukungan doa. Karena sejak semalam istri saya sudah bilang, udah telepon cari pendeta yang lain. Karena semalam saya agak flu berat saudara, suara hilang. Khawatir gak keluar suara saudara. Apalagi hari ini saya berbicara dari ibadah pertama sampai ke 7 kali khotbah. Saya bilang pokoknya selama masih keluar suara saya mau khotbah, saya bilang gitu. Jadi saya berharap suara saya cukup baik untuk bisa didengar oleh saudara semua. Apakah semua mendengar dengan baik? Puji Tuhan. Baik, kita akan dengar firman Tuhan saudara. Dan seperti yang sudah diumumkan bahwa sepanjang Februari kita akan membahas satu tema yaitu grow in love, bertumbuh dalam kasih. Memang bulan Februari selalu kita pergunakan untuk membahas tentang kasih. Karena banyak orang memang menjadikan Februari bulan kasih sayang, saudara-saudara. Nah, biasanya kita membahas tentang kasih dalam keluarga. Ya, kasih suami istri, kasih orang tua dan anak, atau kasih kepada sesama. Tetapi kali ini saya mau berbicara kasih kita kepada Tuhan itu juga perlu bertumbuh. Amin saudara. Jangan sampai kita sudah lama dalam Tuhan, udah puluhan tahun jadi Kristen. Tapi cinta kita kepada Tuhan tidak bertumbuh. Saya rindu semua jemaat NDC cintanya kepada Tuhan bertumbuh. Dan untuk minggu ini, firman Tuhan yang saya sampaikan saya beri judul Like David Loves. Seperti Daud mengasihi. Saya sengaja memilih tokoh yang bernama Daud. Karena setelah saya renungkan, tokoh dalam Alkitab yang bisa dikatakan paling punya cinta kepada Tuhan itu Daud. Kita bisa melihat lewat kata-kata yang diucapkannya dalam Mazmur. Penulis Alkitab sangat banyak dan semuanya bagus karena diilhami oleh Roh Kudus. Tetapi saudaraku, Daud itu punya ciri khas. Bagaimana dia mencurahkan isi hatinya, cintanya kepada Tuhan yang luar biasa. Salah satunya kita bisa lihat dalam Mazmur 42 misalnya ya. Ayat 2-3, coba kita lihat. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair.
Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, dari ayat-ayat ini saja kita bisa melihat kedekatan Daud dengan Allah. Kerinduannya akan Tuhan itu luar biasa. Dan dia ungkapkan seperti rusa katanya. Rindu sungai yang berair. Kalau rusa itu haus, saudara, yang dia bayangkan cuma sungai berair. Lalu Daud bilang, seperti itu Tuhan hatiku. Aku haus akan Engkau. Aku rindu kepada Tuhan. Aku kepingin berjumpa di dalam hadirat Tuhan. Itu hatinya Daud, saudara. Makanya kalau saudara lihat gambar tentang Daud, si Raja Daud itu beda sama raja-raja yang lain. Saya kasih contoh ya, raja-raja di seluruh dunia itu ingin digambarkan sebagai pribadi yang kuat, yang gagah, yang keren. Raja-raja di dunia mau digambarkan lewat gambar diri mereka, saudaraku, sebagai pemimpin yang tangguh. Misalnya di atas kuda atau di atas tahtanya yang sangat luar biasa. Contohnya misalnya Raja Prancis, Louis XIV. Nah itu gambarnya. Pokoknya glamor, keren, dengan pakaian yang luar biasa. Kita bisa melihat Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis ini. Dengan apa? Kuda. Menggambarkan Napoleon itu penakluk, menang perang. Oh, raja yang hebat. Henry VII, Raja Inggris. Penampilannya juga gagah. Dengan ada pisau, seringkali ada pedang juga. Dengan lukisan-lukisan yang lain. Menggambarkan raja yang hebat. Lalu Fir'aun, ini gelar Raja Mesir. Fir'aun 1, Fir'aun 2. Itu mau digambarkan wakil dewa dia. Menggambarkan titisan dewa. Itu Fir'aun. Lalu Genghis Khan. Khan Agung Kekaisaran Mongol. Juga digambarkan panglima perang, raja tapi panglima perang yang keren, yang hebat, yang luar biasa, yang menaklukkan banyak daerah dan menang perang terus. Alexander the Great, Raja Makedonia ini, juga digambarkan dengan pakaian perangnya, dengan kudanya. Dan orang mau terkesan bahwa dia seorang raja dan pemimpin yang hebat, yang kuat. Berbeda sekali kalau saudara lihat foto-fotonya Daud. Foto atau gambar, saudara ya. Itu beda. Coba saudara lihat di situ. Raja, tapi lagi pegang kecapi. Terus sebelahnya itu patung dari Daud. Kalau nggak salah ini adanya di dekat makamnya Daud. Raja Daud digambarkan juga sebagai raja yang pegang apa? Kecapi. Jadi Raja Daud lebih ingin dikenal sebagai raja yang punya hati menyembah. Yang ingin selalu dekat sama Tuhan. Suka memuji menyembah Tuhan. Dalam gambar-gambar yang lain, saya lihat dia lagi di padang rumput. Dengan domba-domba dia lagi main kecapi, nyanyi dan nyembah Tuhan. Jadi tiap raja tuh beda-beda. Ada yang mau kelihatan hebat, kaya, keren, berkuasa. Tapi Daud adalah Raja Israel yang ingin dikenal sebagai raja yang dekat sama Tuhan. Yang mau memuji dan menyembah Tuhan. Nah itu sebabnya saya tertarik untuk mengangkat Raja Daud. Bagaimana Daud ini punya cinta yang bertumbuh kepada Tuhan. Cinta yang berkobar-kobar, yang gak pernah padam. Saudara mungkin pernah cinta Tuhan, tapi itu dulu. Pertama kali terima Yesus, wah rasanya ke gereja semangat. Oh pelayanan semangat. Tapi dengan berjalannya waktu, cinta kita merosot. Banyak orang ke gereja itu perjuangan, berat. Tapi di sini nggak ada, semua ke gereja semangat. Amin saudara. Banyak orang pelayanan jadi berat. Cinta mula-mula hilang. Nah hari ini mari kita belajar dari Daud. Bagaimana dia mempertahankan cintanya kepada Tuhan. Dan cintanya bertumbuh di dalam Tuhan. Yang mau belajar katakan amin. Coba kita berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya.
Ada 3 hal sederhana yang saya mau tampilkan tentang Daud ini. Yang pertama adalah meditating the goodness of God. Bermeditasi atau merenungkan kebaikan Tuhan. Daud adalah pribadi yang cintanya bertumbuh karena dia suka merenungkan. Apa yang dia renungkan? Kebaikan Tuhan. Dan seringkali kita itu kehilangan cinta kepada Tuhan. Kita tidak suka merenungkan kebaikan Tuhan. Bahkan kita adalah manusia yang gampang melupakan kebaikan Tuhan. Kebaikan orang tua kita aja kita sering lupa, saudara. Berapa banyak anak kurang ajar sama orang tua. Padahal orang tua, ibumu yang melahirkan. Ibumu yang berkorban membesarkan. Udah gede. Lupa. Nah, banyak orang Kristen juga kenapa cintanya sama Tuhan itu menurun. Karena tidak merenungkan. Mengingat, merenungkan kebaikan Tuhan. Perhatikan Mazmur 63 ayat 7-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Baca sama-sama terus. Merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi apa? Pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jadi Alkitab memberi kesaksian di sini, saudara, bahwa Daud itu kalau malam di pembaringannya, di tempat tidurnya, dia suka merenungkan sepanjang malam. Merenungkan apa? Pertolongan Tuhan. Lalu betapa engkau menjadi pertolonganku Tuhan. Aku merenungkan, ingat kebaikan Tuhan. Nah, itu sangat penting, saudaraku. Jadi Daud mengambil waktu yang cukup lama. Dan ini yang sulit bagi orang Jakarta. Orang Jakarta mau cepet. Doa pagi juga cepet, doa malam juga aminnya cepet. Kalau nggak cepet malah kelamaan, aminnya besok ketiduran, saudaraku. Dan semakin dalam dia merenungkan kebaikan Tuhan, akhirnya dia berpikir, bagaimana ya aku bisa membalas kebaikan Tuhan. Mazmur 116 ayat 12, mari kita baca. Daud bilang begini, bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ntar saya mau tanya sama saudara, mungkin gak orang yang gak merenungkan kebaikan Tuhan tiba-tiba bisa ngomong ini? Mungkin gak? Mungkin gak lagi saudara jalan-jalan di mall, terus tiba-tiba bagaimana aku balas kebaikan Tuhan? Mungkin gak? Nggak mungkin. Kalimat ini adalah kalimat yang dalam, yang keluar dari pribadi yang merenungkan kebaikan Tuhan. Aduh, Tuhan pernah menolong aku ini ya. Aku dulu gak punya kerjaan, sekarang dapat kerjaan ya. Aku dulu gak punya rumah, sekarang punya rumah. Ini banyak perantau juga mungkin ya. Aku dulu datang ke Jakarta gak punya apa-apa, sekarang punya rumah. Merenung. Lalu kita bisa berkata seperti Daud, dengan apa ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Jadi ini saudaraku, Daud bisa ngomong, dengan apa Tuhan aku membalas kasih-Mu? Karena dia merenung. Dan kalau kita mau merenungkan kebaikan Tuhan, maka saya percaya kasih yang memudar akan dipulihkan. Dan kita berkata, Tuhan, aku mau dekat sama Engkau. Coba ingat masa lalu saudara deh. Diingat-ingat. Saya juga seringkali suka mengingat, suka cerita. Kalau saudara pernah dengar khotbah-khotbah saya yang lalu, saya pernah cerita waktu saya datang ke Jakarta, tidak punya kenalan, nggak punya keluarga, nggak punya sponsor. Saya nggak perlu malu cerita tentang masa lalu saya. Saya mendaratnya di Gambir stasiun, naik bajai karena saya mau sekolah Alkitab di Petamburan. Cuma bawa satu koper, itu koper juga dikasih orang, warnanya merah. Jadi saya keluar dari kereta dorong koper merah.
Saudara ingat film Shanghai Godfather? Mirip seperti itu, saudaraku. Orang kampung nggak ngerti kota, saudaraku. Bengong. Lalu cari bajai. Itu juga udah tanya. Oh, naik bajai. Terus saya nyampe dan saya sekolah Alkitab di situ. Saya nggak pernah lupa dikejar-kejar karena belum bayar kos. Diumumkan di pengumuman karena udah beberapa bulan tidak bayar uang kuliah. Jadi sengaja namanya disebut Yosia. Supaya saya malu dan saya akhirnya bayar tapi tetap nggak bayar. Malu sih malu tapi duitnya kagak ada. Itu saya selalu ingat. Kenapa? Itu membuat saya selalu berkata, Tuhan, Engkau luar biasa loh. Aku ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Ya. Saya nggak malu untuk cerita. Saya makan itu ngutang terus, saudara. Saya ngutangnya di mana? Di warteg di depan itu sekolah seminari Bethel itu depan tuh banyak warteg. Jadi habis makan tinggal nyatet tanda tangan. Makannya apa, telur atau apa gitu. Selasa, Rabu, Kamis. Kapan bayarnya? Senin lagi. Kenapa Senin lagi? Karena minggunya, Sabtu Minggu saya praktek pelayanan. Biasanya pulang dapat persembahan dari gereja. Nah, jadi minggu pulang dapat persembahan tuh. Nggak banyak tapi ya cukup bayar itu. Utang warteg. Tapi kadang-kadang pengurus gerejanya lupa ngasih amplop. Padahal saya udah pamit sama pendetanya, Om saya pulang ya. Iya Yosia sampai minggu depan. Gitu, minggu depan pelayanan lagi gitu kan. Nggak dikasih amplop saya. Saya tungguin, akhirnya saya muter lagi. Om saya pulang ya. Iya Yosia sampai ketemu. Nggak nyadar saya kode. Akhirnya udah 3 kali saya pulang, masa 4 kali saudara. Nah kalau sudah begitu, maka Seninnya saya nggak bisa bayar. Jadi gimana makannya? Cari warteg jauhan. Pindah ngutangnya saudaraku. Tapi saya saksi, saya bayar lunas saudaraku. Semua hutang itu. Nah ini masa muda saya. Jadi kadang-kadang kalau seperti hari ini mau sombong-sombong itu, ingat. Mau males pelayanan, ingat. Kebaikan Tuhan, dengan apa kan ku balas. Saudara yang ke NDC sejak dulu namanya Nafiri Allah. Kita di satu tempat pinjem, buntu, parkiran sulit, jemaat cuma 15. Wah saudaraku, dari tempat itu kemudian kita pindah-pindah. Dari satu tempat kadang-kadang cuma berapa bulan pindah-pindah sewa. Hari ini kita diberkati Tuhan dengan tempat seperti ini yang besar. Kita tidak sewa, kita beli. Dapat tempat di Living Bold, itu sewa besar. Di Bewok, kita beli juga di situ. Dengan apa? Kita balas kebaikan Tuhan. Amin saudara. Dulu jemaatnya 15, sekarang jemaat kita 24.000. Bayangkan tuh. Kita sedang dalam proses membangun, walaupun kita perlu mujizat karena dananya sangat besar di PIK 2. Nah ini kalau kita mengingat, saya mengingat, saudara juga boleh mengingat. Siapa saudara dulu? Pasti banyak saudara yang dulu merantau dari, nggak semua lahir di Jakarta kan? Kita bukan apa-apa dulu. Sekarang punya perusahaan atau punya jabatan yang hebat, punya rumah. Kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, maka kita akan berkata seperti Daud, Tuhan dengan apa aku membalas kasih-Mu. Aku mau melayani-Mu, aku mau mengiring Engkau, aku mau mencintai Engkau lebih lagi. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Jadi ini yang pertama, ketika saudara mengalami cintamu memudar, kasih-Mu makin menurun, mari kita seperti Daud. Renungkan kebaikan Tuhan. Malam coba duduk merenung. Jangan sibuk terus. Ambil waktu. Jangan nonton terus. Duduk, diam, renung. Kok aku bisa di sini ya? Kok aku bisa kerja punya bisnis seperti ini ya? Dulu aku bukan siapa-siapa ya. Kok Tuhan begitu baik ya? Dan Daud selalu
Dia selalu merenungkan kebaikan Tuhan. Dan itu yang menjaga cintanya kepada Tuhan terus bertumbuh, terus berkobar-kobar. Yang mau belajar dari Daud katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, growing in the knowledge of God. Kita juga harus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Allah. Pengenalan akan Allah itu adalah faktor yang penting untuk cinta kita juga bertumbuh kepada Tuhan. Dan memang Tuhan menghendaki kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Dia. Jangan sampai saudara puas dari minggu ke gereja, menikmati musik, lighting, menikmati puji-pujian. Tapi pengenalan kita akan Allah gak pernah bertumbuh. Udah gitu banyak jemaat tuh hanya seneng khotbah-khotbah yang ringan. Yang menyenangkan saja. Tentang berkat bukannya gak penting-penting. Tapi pengenalan akan Allah itu membutuhkan satu usaha. Satu usaha, nggak bisa jadi Kristen yang cuman ya duduk pulang ke gereja pulang. Nggak cukup begitu. Nah coba kita lihat 2 Petrus 3 ayat 18. Ini ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan ingin kita bertumbuh. Pengenalan kita akan Tuhan. 2 Petrus 3:18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam, baca sama-sama apa? Pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan jelas di sini dikatakan, Dia kepingin kita bertumbuh. Pengenalan kita akan Tuhan. Nah, bagaimana Daud? Ini kembali kepada Daud. Bagaimana Daud itu bertumbuh pengenalannya akan Allah? Kalau saya perhatikan lewat dua hal. Jadi yang pertama, Daud bertumbuh pengenalannya akan Allah itu lewat firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 97. Saya akan bacakan. Daud bilang begini, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi di sini kita melihat bahwa Daud itu orang yang suka kepada firman Tuhan, Tauratnya Tuhan, dan juga bukan hanya baca tetapi merenungkan. Saudara bisa kenal Tuhan lewat mana? Kenal pribadi Tuhan lewat apa? Menurut saya nggak ada cara lain. Kita bisa mengenal Tuhan, mengenal pribadi Tuhan hanya lewat Alkitab. Yang setuju katakan amin. Alkitab yang kita percaya. Alkitablah firman Allah. Kita mengenal Allah dari mana? Kita kenal pribadinya dari mana? Dari Alkitab. Mengenal itu maksudnya apa? Ya kenal dia itu seperti apa. Kalau saudara kenal seseorang, kenal pribadinya seperti apa? Dari mana saudara bisa kenal pribadi Allah? Gak ada cara lain, bukan lewat novel. Bukan lewat buku-buku rohani, bukan. Tetapi lewat Alkitab. Saudara harus seperti Raja Daud, suka firman Tuhan, Tauratnya Tuhan, dan merenungkan. Sekarang ini banyak orang baca Alkitab tapi gak merenungkan. Makanya 1 year Bible reading sekarang dibikin lebih bervariasi kan. Ada komunitasnya, bisa ngobrol walaupun lewat Zoom. Dibikin grup-grupnya. Supaya apa? Bukan cuma baca. Tapi kemudian ngobrol antar pembaca sambil merenungkan lebih dalam. Sebab kalau cuma baca ngejar omset, setahun kelar katanya. Gak cukup. Saudara harus merenungkan betul sampai saudara melihat Allah itu sebagai pribadi yang seperti apa. Dan kalau kita mau kenal orang, kita harus tahu apa yang orang itu suka, betul nggak? Apa yang orang itu nggak suka.
Logikanya kalau saudara mencintai seseorang, saudara paling nggak mesti tahu warna favoritnya apa. Betul nggak saudara? Saudara tahu nggak warna favorit suamimu? Nggak tahu. Wah, kebangetan ya. Istri tahu warna favorit suami? Suami istri mesti tahu makanan kesukaan, apa yang nggak disuka. Pasanganmu suka pedes apa enggak? Suka steak apa padang? Apa yang dia nggak suka, apa yang dia benci. Nah, itu penting sekali saudara-saudara. Jadi saudara bisa bertumbuh cintamu kepada Tuhan kalau saudara makin kenal dia. Gimana bisa kenal dia? Lewat Alkitab. Jadi saya dorong semua jemaat NDC paling enggak harus selesai baca Alkitab. Yang setuju katakan amin. Jangan jadi Kristen 30 tahun, 40 tahun baca Alkitab nggak tamat-tamat. Baca Alkitab, renungkan. Nanti saudara akan mendapatkan sesuatu dari Roh Kudus. Oh, Allah itu seperti ini. Karena saudara mencintai Allah harus makin real dalam hidup saudara. Oh, Tuhan itu senangnya saya berbuat ini. Tuhan itu paling gak suka saya berbuat ini. Kita harus tahu. Yang paling ngeri kita gak tahu apa yang Allah paling benci. Apa yang Allah sukai. Allah inginkan apa dalam hidup saudara. Kita mesti tahu. Kita mengenal Allah yang pertama lewat Alkitab. Lalu yang kedua apa? Daud mengenal Allah lewat Alkitab, lewat Taurat. Tapi juga Daud kenal Allah lewat apa? Hubungan. Kedekatan. Jadi kalau saudara baca Alkitab bukan hanya knowledge. Tapi juga sesudah itu apa? Mengenal dia lewat hubungan. Kedekatan. Mazmur 63 ayat yang kedua. Mari kita baca. Mazmur 63 ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus. Tiada berair. Jadi saudara-saudara. Ternyata Daud mengenal Allah pertama lewat firman-Nya. Taurat Tuhan. Yang kedua lewat apa? Dia mau berhubungan dengan Tuhan. Dia dekat sama Tuhan. Aku merindukan Engkau. Aku mau dekat. Nah, ini juga harus ada pada setiap jemaat NDC. Bagaimana pengenalanmu akan Tuhan bisa bertumbuh? Lewat dua hal ini. Yang pertama lewat firman Tuhan, pengetahuan bertambah. Tapi mengenal Allah nggak cukup lewat pengetahuan saja. Tapi mengenal Allah juga harus melewat hubungan. Yang setuju katakan amin. Kita harus orang yang haus akan Tuhan. Dekat sama Tuhan lewat apa? Berdoa. Doa itu gak harus minta-minta. Makin kita dekat sama Tuhan, kadang-kadang bisa 1 jam. Cuma bilang apa? Tuhan, aku menyembahmu. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Nyembah Tuhan. Engkau Tuhanku yang sangat baik. Kadang-kadang gak minta-minta. Tapi hadirat Tuhan itu begitu kuat. Engkau bisa mengenal pribadinya, kedekatannya di dalam hadiratnya. Engkau bisa merasakan pelukannya, perlindungannya, anugerahnya. Lewat apa? Hubungan. Jadi saya berharap kita semua jemaat NDC adalah orang-orang Kristen yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Bukan sekedar saudara ke gereja baik, semua baik. Pelayanan bagus. Tapi pertanyaan saya, saudara punya kedekatan gak sama Tuhan? Saudara suka ketemu Tuhan gak? Suka nyembah dia gak? Dan ini sangat penting. Karena mengenal tadi, bertumbuh lewat 2 hal tadi. Lewat firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Tapi yang kedua, lewat hubungan. Doa kita, penyembahan kita, pujian kita pada Tuhan. Dan Daud paling suka nyembah Tuhan. Aku mau menyembah Engkau Tuhan. Aku mau dalam hadirat Tuhan. Itu Daud. Makanya cintanya Daud kepada Tuhan bertumbuh terus. Kenapa? Pengenalannya akan pribadi Tuhan itu bertumbuh.
Dan saya berdoa, saudara jangan jadi Kristen KTP saudara. Biar kita tuh dekat sama Tuhan, kenal pribadinya, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu menjadikan saudara kuat dalam Tuhan. Cintamu akan bertumbuh dalam Tuhan. Tapi kalau saudara nggak kenal Tuhan, Allah itu abstrak buat saudara. Agama Kristen, cuma agama doang. Kekristenan itu bukan agama. Bukan religion. Tapi relationship. Kekristenan itu hubungan. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kita dekat sama Tuhan. Tapi bukan hanya hubungan dalam doa. Tapi pemahamanmu tentang Allah. Knowledge-nya lewat Alkitab. Ini mesti imbang. Yang setuju katakan amin. Sebab bayangan pertama ketika aku merem doa. Pasti pengenalanmu lewat Alkitab dulu. Oh Bapak itu seperti ini. Oh Bapakku seperti ini. Dari mana? Dari Alkitab. Tiap kita tutup mata, setiap orang pasti gambaran tentang Allah Bapak beda-beda. Banyak yang ngaco pasti. Apalagi yang gak pernah baca Alkitab, saudara gak punya bayangan siapa pribadi Allah itu. Tapi kalau saudara baca Alkitab, makin tahu, oh Bapak itu seperti ini, sifat ini. Muncul gambaran. Jangan saudara tiap doa kayak abstrak. Dia pribadi. Kenal dia, miliki hubungan dengan Tuhan. Dan biar cinta kita bertumbuh dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Saya lihat Daud ini cintanya terus makin kuat, makin bertumbuh. Yang ketiga, obeying his commandments. Mentaati perintahnya. Orang yang cinta Tuhan, ciri-cirinya apa? Pelayanan. Oh iya betul. Tapi jangan lupa, orang yang pelayanan belum tentu cinta Tuhan. Tapi orang yang cinta Tuhan pasti pelayanan. Orang yang ke gereja belum tentu cinta Tuhan. Tapi orang yang cinta Tuhan pasti dia ke gereja. Amin saudara. Nah kalau gitu apa tandanya orang yang cinta Tuhan? Yohanes 14 ayat 15. Mari kita baca. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, baca sama-sama. Kamu akan menuruti segala perintahku. Simple. Yang cinta Tuhan itu bukan yang wah kelihatannya sibuk. Wah kalau nyanyi paling keren. Ya saya harap semua nyanyinya keren. Tapi apa gunanya kalau tidak melakukan apa? Firman Tuhan. Jadi jelas kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan segala perintahnya. Yang setuju katakan amin. Nah, Tuhan memberi kesaksian bahwa Daud itu melakukan perintahnya. Kisah Rasul 13 ayat 22. Coba kita lihat. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan. Ini Allah yang ngomong. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang, baca sama-sama, yang apa? Melakukan segala kehendakku. Jadi Tuhan yang kasih kesaksian, Daud ini orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dia punya kerinduan, hatinya rindu untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan itulah ciri-ciri tadi, orang yang mencintai Tuhan. Kalau saudara semua cinta Tuhan, maka kita mau melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Saya senang saudara nyumbang. Gereja ini ada, berjalan sampai hari ini. Karena persembahan jemaat. Tanpa dukungan jemaat, gereja nggak bisa jalan. Kita butuh banyak hal. Tapi kalau saudara tanya, kita memberi, tapi kita jadi orang Kristen yang nggak taat. Memberinya banyak, tapi nggak taat. Buat apa? Ketaatan itu tidak bisa diganti dengan pemberian. Yang setuju katakan amin.
Jadi kita memberi bagus. Saya senang jemaat memberi. Tapi saya percaya Tuhan jauh lebih melihat ketaatan kita. Karena pemberian kita itu salah satu ketaatan sebetulnya. Tapi nggak bisa mengganti ketaatan kita kepada Tuhan. Allah melihat ketaatan saudara. Tapi kan Daud pernah jatuh dalam dosa, betul. Nah ini berita gembira buat yang lagi stres. Ada orang yang lagi stres. Bahkan ada yang bilang, saya udah frustrasi Pak. Pastor, kenapa? Saya ini berbuat dosa lagi nih. Tapi saya kepengen taat. Nah saya beritahu pada saudara, Tuhan juga memperhitungkan pergumulan saudara. Kalau saudara tanya, Daud yang katanya berkenan karena taat, pernah bikin dosa nggak? Wah pernah. Bahkan dosanya mengerikan, betul nggak saudara? Dan Alkitab jujur mencatat, waktu dia ambil istrinya siapa tuh? Ya itu namanya siapa tuh? Bathsheba. Ditegor kan? Ini ayat terakhir nih, ayat terakhir pemain musik. Biar jemaat tenang, pemain musik naik. Mazmur 51 ayat 2 sampai 4. Nih. Jadi saya kasih tahu ya, orang yang taat sama Tuhan, dia bukan sempurna. Enggak sempurna. Daud juga pernah jatuh. Ya, kita baca. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya, setelah ia, baca sama-sama, setelah apa dia? Menghampiri Bathsheba, bikin dosa sama Bathsheba. Ditegur sama Nabi. Kalau orang gak cukup rendah hati, dia raja loh. Lu siapa? Nathan, Nabi. Dari kampung kamu ya? Berani negor saya? Penggal. Bisa gitu. Tapi Daud beda loh. Nathan, Nabi Nathan diutus Tuhan. Menegur dosanya Daud. Sesudah Daud sama Bathsheba. Ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah. Menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku. Menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dia ditegur nyadar. Dia bertobat. Mungkin ada saudara yang lagi bergumul karena engkau lagi jatuh. Hari ini firman Tuhan bilang menegur saudara. Saudara gak perlu putus asa. Kita memang belum sempurna. Yang penting ditegur, cukup rendah hati. Terima, bertobat, minta ampun. Kembali kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Amin saudara. Jadi kalau bilang Daud, oh sempurna. Enggak sempurna. Tapi waktu ditegur, dia bertobat, dia nangis. Dan dia tidak melakukan dosa itu lagi. Nah saya berdoa, cinta kita bertumbuh karena kita mentaati firman Tuhan. Jadi 3 hal nih. Yang pertama apa tadi? Lupa. Merenungkan kebaikan Tuhan. Kalau engkau mulai pudar cintamu, ingat siapa dulu saudara. Ingat waktu makan di warteg ya. Ingat waktu kerja aja susah. Sekarang diberkati, punya rumah, punya keluarga, punya anak. Ingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, bertumbuh dalam apa? Pengenalan. Lewat apa mengenal Tuhan? Firman-Nya. Yang kedua, bangun hubungan. Suka muji sembah Tuhan. Nanti Tuhan menyatakan dirinya. Lebih lagi suka berdoa. Mengenal dia. Yang ketiga, melakukan firman-Nya. Itu yang paling Tuhan sukai. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.